Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Bu Ipung di pembelajaran Sirah kelas 5. Nah teman-teman, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq bagian D, E, F, G. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membaca doa mau belajar ya, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan teman-teman diberikan pemahaman yang mudah. Amin. Isti'dadan duaan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman sudah membaca doa bersama Bu Ipung. Nah teman-teman, insya Allah hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, teman-teman mengetahui perjalanan hidup Abu Bakar dalam menghadapi kaum yang murtad ya. Yang kedua, juga mengetahui bagaimana Khalifah Abu Bakar mengadakan perluasan wilayah Islam. Yang ketiga, kisah tentang wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah teman-teman, kita mulai dengan yang pertama, yaitu menghadapi kaum murtad. Jadi teman-teman, akibat wafatnya Nabi Muhammad itu banyak orang murtad, juga nabi palsu, juga banyak pemberontakan dari beberapa khalifah. Jadi mereka beranggapan nih teman-teman, selama Rasulullah hidup itu perjanjian masih berlangsung. Namun setelah Rasulullah wafat, berarti perjanjian dengan Rasulullah itu berakhir juga. Jadi akibatnya adalah Abu Bakar harus mengirimkan beberapa pasukan nih di bawah komando Usamah bin Zaid untuk memerangi kerajaan Ghassan. Jadi seperti teman-teman ketahui, kerajaan Ghassan merupakan salah satu kerajaan yang menolak bekerja sama, ya, tunduk di bawah kekhalifahan Islam ya. Jadi setelah 2 bulan pasukan Usamah berperang, itu alhamdulillah membawa kemenangan yang gemilang. Nah, setelah itu juga Abu Bakar juga memerangi beberapa pemberontakan dari beberapa kabilah. Di antaranya yang pertama, Aswad Al-Ansi. Jadi Aswad Al-Ansi ini merupakan pemimpin suku Baduy di Yaman. Jadi untuk menghadapi Aswad Al-Ansi, Abu Bakar mengirim Zubair bin Awam untuk memeranginya. Namun Aswad Al-Ansi dibunuh oleh saudara gubernur Yaman. Jadi bukan dibunuh oleh Zubair bin Awam. Yang kedua adalah pemberontakan dari Tuwailah bin Huwailid Al-Asadi. Jadi Tuhailah ini berasal dari Bani Asad. Ya, dia merupakan salah satu nabi palsu. Jadi teman-teman, Tuhailah ini mengaku sebagai nabi ya. Nah, pengikutnya ini berasal dari Bani Asad, Ghatafan dan juga Bani Amir. Di sini Abu Bakar mengirimkan pasukan di bawah komando Khalid bin Walid untuk memerangi Tuhailah, dan alhamdulillah mereka berhasil ya mengalahkan nabi palsu Tuhailah di sumur Buzakhah. Betul. Yang ketiga adalah Malik bin Nuwairah. Jadi Malik bin Nuwairah ini merupakan pemimpin Bani Yarbu dan Bani Tamim. Kalau mereka si Malik ini tidak mau mengakui agama Islam, dan sama seperti nabi palsu Tuhailah, mereka juga berhasil ditumpas oleh Khalid bin Walid. Nah, yang terakhir teman-teman adalah
Musailamah Al-Kadzab. Nah, Musailamah ini adalah salah seorang yang mengaku sebagai nabi palsu. Nah, dia ini didukung oleh Bani Hanifah di Yamamah. Musailamah juga mengawini Sajah yang mengaku sebagai nabi. Nah, jadi Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini mengaku sebagai nabi, teman-teman, ya. Dia didukung oleh Bani Hanifah di Yamamah. Ia juga mengawini Sajah ya, teman-teman ya. Nah, jadi suami istri ini mengaku sebagai nabi, teman-teman. Kalau Musailamah nabi dari kaum muslimin, kalau Sajah ini nabi dari kalangan Kristen. Nah, si Musailamah Al-Kadzab ini berhasil mengumpulkan pasukan sebanyak 40.000 orang. Nah, di sini Abu Bakar mengirimkan Ikrimah bin Abu Jahal. Berarti Ikrimah ini adalah anak dari paman Rasulullah ya, yaitu Abu Jahal, dan juga mengirimkan Surahbil bin Hasanah. Awalnya pasukan muslimin terdesak, namun mendapat bantuan nih, teman-teman, dari pasukan Khalid bin Walid. Akhirnya kemenangan yang gemilang diraih oleh pasukan kaum muslimin ya. Di sini pasukannya Musailamah Al-Kadzab itu banyak yang tewas ya, sebanyak 10.000. Nah, juga namun di pihak kaum muslimin juga banyak penghafal Al-Qur'an yang gugur. Yang kedua, kita masuk ke yang kedua, yaitu, teman-teman, wilayah Islam pada masa Abu Bakar. Yang pertama, menghadapi Persia. Jadi Persia wilayahnya sangat luas, teman-teman, meliputi Irak, terus juga bagian barat Suriah atau Syam, dan juga bagian utara dari Jazirah Arab. Banyak kabilah yang tunduk kepada Persia. Di sini Abu Bakar mengirimkan 2 panglimanya, yaitu Khalid bin Walid dan juga Musanna bin Harisah. Nah, alhamdulillah mereka juga mampu menguasai wilayah Hirah, Anbar, Daumatul Jandal, dan juga Fars. Nah, peperangan dihentikan setelah Abu Bakar memerintahkan Khalid untuk berangkat ke Suriah membantu kaum muslimin menghadapi pasukan Bizantium. Nah, untuk menghadapi Persia akhirnya komandonya dipimpin oleh Musanna bin Harithah. Yang kedua yaitu menghadapi Bizantium. Nah, teman-teman, Kekaisaran Bizantium disebut juga dengan Romawi Timur. Nah, di Romawi Timur ini terbagi atas 2, teman-teman, yaitu Romawi Barat yang berpusat di Roma dan juga Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Ya. Saat itu kota Damaskus di Suriah merupakan pusat pemerintahan Bizantium di wilayah Arab dan sekitarnya. Jadi Abu Bakar untuk menghadapi Bizantium, Khalifah Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan beberapa pasukan, yaitu pasukan Yazid bin Abi Sufyan ke Damaskus, pasukan Amru bin As ke Palestina, pasukan Surahbil bin Hasanah ke Yordan, dan juga pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah ke Hims. Hims itu Suriah ya, teman-teman, masuk ke wilayah Suriah. Nah, setelah itu perang Yarmuk pun berkecamuk di pinggir sungai Yarmuk. Kala itu pasukan muslimin berjumlah 18.000 orang melawan pasukan Romawi yang berjumlah 240.000 orang. Jadi untuk menuju ke pinggir sungai Yarmuk itu kaum muslimin atau pasukan muslimin itu melakukan perjalanan yang sangat bersejarah, teman-teman. Jadi selama 18 hari pasukan muslimin itu melintasi padang Sahara. Jadi padang Sahara itu gurun tandus ya. Selama 18 hari. Nah, saat perang berkecamuk itu Abu Bakar wafat. Akhirnya Khalifah Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab. Nah, Khalid bin Walid digantikan oleh
komando Khalid bin Walid atau Panglima Khalid bin Walid itu digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Alhamdulillah teman-teman, perang dimenangkan oleh kaum muslimin dan menjadi kunci runtuhnya kekuasaan Romawi di Jazirah Arab. Bagian F yang teman-teman, bagian yang terakhir, kebijaksanaan pemerintah Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, banyak kebijaksanaan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, diantaranya mengumpulkan Al-Quran. Karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur di perang Yamamah, betul. Terus juga melanjutkan tradisi musyawarah yang telah dilakukan sebelumnya oleh Rasulullah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, mendirikan Baitul Mal untuk kesejahteraan umat. Nah, ini pengelolaannya bukan oleh khalifah sendiri tapi diserahkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, sedangkan lembaga peradilan dipimpin oleh Umar bin Khattab. Juga pembagian harta rampasan perang secara merata ke semua pihak ya teman-teman ya. Nah, wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pada musim panas 634 Masehi, Abu Bakar mulai jatuh sakit. Jadi Abu Bakar sakit itu kala perang Yarmuk tengah berkecamuk. Akhirnya Abu Bakar pun segera menunjuk penggantinya Umar bin Khattab untuk bermusyawarah. Setelah bermusyawarah dengan para sahabat. Jadi Abu Bakar menderita sakit selama 15 hari teman-teman, dan akhirnya wafat pada hari Senin tanggal 23 Agustus 634 Masehi pada usia 63 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan ya teman-teman ya. Walaupun singkat namun banyak sejarah yang ditorehkan di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, demikian teman-teman kisah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jazakillah khairan kasiron teman-teman kelas 5 yang telah menyimak pembelajaran Bu Ipung. Kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum teman-teman. Sampai jumpa.